Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap sahabat-sahabat Tutor semua tetap semangat, masih fokus, selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, selalu menjaga kesehatan, serta selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan. Sebelumnya, sesi pertama kita sudah berbicara mengenai masalah konsep dasar keuangan. Kita sudah tahu bagaimana proses sebuah perusahaan mendapatkan uang dan penggunaannya seperti apa. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi manajemen keuangan sesi kedua ini, yaitu dengan judul laporan keuangan dan analisis keuangan. Di sini kita bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan dan bagaimana sih analisis keuangan itu. Laporan keuangan itu digunakan untuk pengambilan suatu keputusan, di mana laporan keuangan itu dibuat oleh seorang manajer keuangan dan akan dipertanggungjawabkan oleh direktur, dalam hal ini adalah top manajemen, kepada pemilik perusahaan atau investor perusahaan kita, agar seorang pemilik perusahaan ataupun direktur dapat memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan kita. Bagaimana kita menganalisis laporan keuangan ini dan apa aja yang harus kita pahami. Di dalam PSAK 1 standar akuntansi, laporan keuangan itu sebenarnya ada 5 item, tetapi di sini kita hanya membahas 2 item saja, yaitu mengenai neraca atau kita sebut di dalam laporan keuangan itu adalah laporan posisi keuangan
dan yang kedua itu laporan laba rugi. Nah, laporan neraca atau laporan bersih keuangan ini menunjukkan tentang bagaimana posisi aktiva dan bagaimana posisi pasifa, di mana aktiva itu bersih tentang aset kekayaan, baik itu aset lancar, aset tetap maupun aset tidak berwujud. Nah, di sisi kirinya atau balance sheet-nya itu adalah pasifa. Pasifa itu berisi tentang utang atau kewajiban serta equity atau modal. Nah, jadi ini sebenarnya neraca itu adalah balance sheet ya atau keseimbangan. Nah, bagaimana posisi aktiva kita seimbang dengan posisi kewajiban dan modal kita. Jika aset kita naik, maka bisa jadi posisi modal kita juga akan naik atau modal kita juga akan turun. Nah, begitu juga dengan kewajiban, dia akan selalu seimbang. Nah, terus yang kedua itu yang paling pokok, laporan yang harus dipantau atau diteliti atau dianalisis itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini biasa menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang masih belum go public, karena untuk menunjukkan suatu progres perusahaan itu akan meningkat ataupun menurun, mereka akan melihat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi tentang seperti apa penghasilan atau pendapatan sebuah perusahaan, terus dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban usaha lainnya sehingga menghasilkan laba, baik itu laba bersih sebelum pajak maupun laba sesudah pajak. Next, yang kedua, apa sih indikator kinerja saham perusahaan tersebut? Nah, ketika kita ngomong saham, berarti kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Perusahaan-perusahaan yang sudah go public ini akan cenderung lebih mementingkan tujuannya itu kepada kemakmuran pemilik perusahaan. Maksudnya kemakmuran itu adalah mesejahterakan pemilik perusahaan, karena bagi seorang investor dia akan memikirkan apakah perusahaan yang dia investasikan atau yang dia beli saham itu bisa memberikan dia keuntungan, baik itu keuntungan berupa nilai jual saham. Ketika dia jual saham itu meningkat, dia mendapat selisih dari harga jual dan harga belinya atau capital gain-nya, atau dia juga mengharapkan dividen, dividen yang besar tentunya. Jadi semakin besar dividen justru akan memberikan kepercayaan investor, akan meningkatkan investasinya terhadap perusahaan itu sendiri gitu. Begitu pula dengan bagaimana menganalisisnya. Menganalisisnya ini tentunya kita menggunakan dua indikator, yaitu indikator market value added dan economic value added. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seorang investor atau seorang pemilik perusahaan itu yang bermain di dunia bursa efek Indonesia, mereka akan lebih cenderung pada nilai pasar karena mereka tidak akan mau investasi secara lama-lama. Bisa mereka akan beli ketika momennya dia beli, maka dia akan jual ketika harga sahamnya naik, atau dia beli ketika dia beli lagi harga saham itu turun, terus ketika dia jual ketika harga sahamnya naik. Jadi terkadang itu kondisi-kondisi ekonomi global menjadi panutan seorang investor, dan juga regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah. Jadi nilai market value added ini lebih cenderung kepada melihat bagaimana nilai pasar harga saham itu sendiri, di mana nilai pasarnya cenderung harus lebih besar dibandingkan equity atau modal perusahaan itu sendiri. Jika nilai pasar lebih tinggi pada modal, maka terjadi posisi yang positif, maka investor akan meyakini bahwasanya perusahaan ini memberikan progres yang positif. Begitu pula juga dengan economic value added. Economic value added ini lebih cenderung kepada laba. Apakah bagaimana laba bersih perusahaan itu
bisa memberikan dividen yang tinggi tidak kepada investor, pada pemilik perusahaan yang sudah menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan itu sendiri. Mereka bisa melihat dari dua sisi ini. Jadi kalau misalnya investor itu hanya investor yang istilahnya minoritas, itu biasanya dia akan menjual ketika harga saham itu naik, dia akan segera menjual karena dia ada ketakutan atau ketidakpastian gimana nanti kelanjutan perusahaan itu sendiri. Biasanya dia melihat momen bagaimana inflasi, regulasi pemerintah, dia akan memandang itu ke investor-investor atau saham-saham minoritas. Jadi saham-saham minoritas ini, pemilik saham minoritas ini lebih cenderung pada menggunakan analisis market value added. Contohnya seperti apa? Contoh seperti sekarang masa pandemi ini. Dulu masa pandemi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan itu tidak begitu tinggi peminatnya. Mereka cenderung pada perusahaan-perusahaan yang lebih kompeten, lebih baik dibandingkan bidang kesehatan. Ketika terjadi momen pandemik corona seperti sekarang ini, itu perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan-perusahaan yang di bidang rumah sakit atau pelayanan medis, itu mereka akan meningkat peminatnya karena pasar sekarang ini itu kesehatan menjadi nomor satu, sehingga harga saham perusahaan-perusahaan di bidang farmasi dan kesehatan ini meningkat, sehingga para investor itu sekarang melihat dari sisi bisnisnya, sekarang bisnis di bidang kesehatan ini meningkat. Begitu juga dengan bidang teknologi. Tadinya orang berdagang atau menjual barang-barang produksi secara offline, sekarang orang cenderung berjual secara online. Nah, secara online mereka melihat seperti penggunaan aplikasi-aplikasi Gojek, Shopee, perusahaan-perusahaan itu retail, digital marketing itu makin meningkat dan nilai sahamnya juga sekarang lagi tinggi. Jadi kalau kita sekarang membeli saham perusahaan-perusahaan seperti bidang kesehatan dan bidang teknologi ini, maka sekarang posisinya akan tinggi. Itu biasanya kalau pemilik perusahaan atau investor itu di dalam saham itu dia memiliki saham minoritas. Biasanya mereka menggunakan market value added, itu biasanya. Ada juga yang mayoritas juga menggunakan market value added jika dia ingin menjual sebagian sahamnya dan membutuhkan dana segar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mayoritas atau pemilik usaha atau pemilik perusahaan yang mayoritas, saham mayoritas, itu mereka akan melihat sisi EVA atau economic value added. Economic value added itu melihat atau menunjukkan sejauh mana perusahaan itu bisa memberikan dividen kepada pemilik perusahaan. Nah, jadi yang diharapkan itu dividen. Jadi dia melihatnya itu dari laba bersih perusahaan itu setelah pajak, dikurangi semua modal-modalnya, dikurangi semua pajak-pajaknya, berapalah betul-betul laba yang akan dibagi kepada pemilik perusahaan itu, pemilik saham itu. Jadi yang diharapkan di dalam analisis ini adalah pembagian dividennya. Semakin besar labanya, tentu dividen juga akan semakin besar pula didapatkan oleh para investor perusahaan itu. Tapi ini tentunya biasa pembagian dividen itu setiap tahun sekali biasanya. Bisa juga terjadi per 6 bulan atau per semester. Tapi biasanya itu per setahun sekali dan ini membutuhkan waktu. Nah, biasanya orang-orang investor-investor yang melakukan analisis menggunakan ekonomi ini adalah investor-investor yang memiliki saham mayoritas dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk bisa menganalisis ini tentunya kita menggunakan metode-metode atau rumus-rumus, yaitu dalam keuangan biasanya kita sebut dengan analisis rasio keuangan. Di sini kita dapat melihat analisis rasio keuangan itu umumnya digunakan sebagai interpretasi kondisi keuangan dan hasil perusahaan. Jadi rasio-rasio ini bisa juga untuk mengukur bagaimana kesehatan
keuangan perusahaan itu sendiri, bagaimana kita bisa melihat, memprediksikan laporan keuangannya itu di masa yang akan datang. Nah, jadi rasio keuangan itu dihitung dari financial statement-nya, dari laporan keuangannya, dari laporan laba ruginya, dari laporan perubahan modalnya, semua indikator-indikator itu diperlukan untuk melihat kesehatan atau kondisi keuangan perusahaan itu sendiri, termasuk juga laporan arus kasnya. Analisis laporan keuangan ini tidak hanya berguna untuk internal saja ya, tetapi juga berguna untuk eksternal, yaitu seperti investor dan bank. Yang dimaksud adalah kreditur. Jadi bank-bank juga dalam memberikan hutang kepada perusahaan yang mengambil kredit di perbankan, mereka juga memiliki hitung-hitungan rasio. Bagaimana nanti ke depan, setahun ke depan, atau semasa dia meminjam kredit ini, perusahaan ini tetap eksis, tidak mengalami pailit, tidak mengalami likuiditas yang tinggi, sehingga keyakinan seorang kreditur atau perbankan memberikan hutang kepada perusahaan itu, bahwasanya perusahaan itu dapat membalikan hutangnya itu menjadi yakin dan lebih besar keyakinannya, sehingga uang perbankan yang diinvestasikan ke dalam perusahaan itu dapat dikembalikan tepat waktunya. Nah, jadi calon-calon investor itu menanamkan modalnya pada perusahaan itu melalui pembelian saham. Nah, pembelian saham bagi manajer keuangan itu diperlukan informasi-informasi tentang kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan. Jadi seorang investor jika dia membeli suatu perusahaan baru atau perusahaan lainnya, maka dia membutuhkan seorang manajer keuangan untuk bisa menilai bagaimana kondisi keuangan itu, bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu, bagaimana kelemahan dan kekuatannya, sehingga investor tadi bisa atau manajer tadi dapat memutuskan keputusan yang baik demi kesejahteraan pemilik perusahaan. Bagi investor juga itu sebagai pertimbangan yang untuk menguntungkan dalam membeli perusahaan itu juga. Jadi sebenarnya intinya itu manajer itu memberikan suatu masukan kepada investor, bahwasanya kalau kita investasi ke perusahaan ini, kita melakukan operasi proyek ini, maka ini akan memberikan keuntungan ataupun bagaimana kerugian. Nah, jadi situ manajer menyediakan informasi-informasi itu menjadi kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan yang akan dia beli atau proyek yang akan dia ambil gitu. Sedangkan bagi investor itu pertimbangan dia, nanti pertimbangan dia akan atas keputusan yang akan dia ambil, apakah dia mengikuti apa yang disarankan manajer keuangan itu atau dia tidak menolak saran dari manajer keuangan. Nah, jadi manajer itu menyediakan laporan, menyediakan informasi mengenai kelemahan dan kekurangan, investor yang memutuskan. Nah, seperti itulah. Apa sih jenis-jenis analisis rasio keuangan itu? Yang pertama yaitu kita bisa melihat dari jenis rasio likuiditas. Likuiditas rasio ini itu menggambarkan bagaimana perusahaan dapat melunasi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendek. Maksudnya itu bagaimana perusahaan bisa cepat bisa melunasi hutang-hutang yang sifatnya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, jadi di sini ada 3 rasio yang perlu kita pahami. Pertama rasio current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Jadi ketika perusahaan itu kita menilai suatu perusahaan itu apakah dia survive atau tidak secara jangka pendek, ini kita bisa melihat dari aktiva lancarnya dibanding dengan utang lancarnya. Apakah aktivanya lebih tinggi dibandingkan utangnya? Ketika aktivanya lebih tinggi, berarti indikatornya dia mampu melunasi utang dalam jangka waktu yang singkat, yaitu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, atau kita bisa juga dari quick ratio. Nah, di sini ini kita melihat dari cashnya banknya serta piutangnya dikurangi dengan perlengkapan, persediaannya, aktiva lancar yang lebih cepat lagi bisa dijual gitu. Jadi kalau cash itu kan udah jelas ya, bisa langsung kita bayar utang. Yang kedua itu adalah piutangnya.
piutang yang bisa kita tagih langsung menjadi uang yang perkiraan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita akan dapatkan pemasukan dari piutang. Jadi itu dikurangi, aktiva lancar itu kita kurangi dengan persediaan kan tentunya itu adalah aset yang kita gunakan, bukan bisa dijadikan uang. Itu bisa mengcover utang-utang lancar kita, itu adalah quick ratio. Itu menggambarkan seperti apa kesehatan kondisi keuangan secara finansial cash dan piutang yang bisa cepat dijadikan uang. Atau kita lebih cepat lagi ya udah kita bisa mencari cash ratio-nya. Cash ratio itu perbandingan antara kas atau yang setara kas seperti bank, kita bandingkan dengan utang lancar. Jika kasnya itu lebih besar atau banknya lebih besar dengan utang tanpa kita lihat piutang, tanpa kita lihat aktiva perlengkapan atau persediaan lainnya, maka ini akan lebih sehat lagi. Jika kesannya sudah cukup mampu membayar utang, maka kecenderungan perusahaan itu liquid itu akan jauh. Jadi perusahaan ini betul-betul sehat karena apa? Cashnya saja sudah bisa mengcover utang-utang lancarnya. Itu kalau kita melihat dari jenis likuiditas. Bagaimana kalau kita melihat dari jenis solvabilitas atau leverage-nya? Ini kita bisa mengukur kemampuan perusahaan itu dalam melunasi utang-utangnya, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Di sini ini kita tidak hanya bicara tentang, tadi kita bicara tentang utang jangka pendek saja, ini kita ngomong jangka panjang, gimana utang-utang yang setahun atau 2 tahun depan, atau bisa jadi utang-utang 5 tahun, atau bisa jadi utang yang 10 tahun ke depan. Jadi kita bisa lihat dari rasio total debt dengan total aset. Jadi total hutang kita dibandingkan dengan total aktiva kita mana lebih besar. Jadi ketika total hutang kita besar pada aktiva kita, maka cenderung perusahaan ini dikelola berjalan berdasarkan dana dari hutang. Jadi sehingga total hutangnya terhadap total aktivanya itu lebih besar. Tapi jika hal yang sebaliknya, aktivanya itu lebih besar daripada hutang, dia bisa melunasi utang jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjangnya. Berarti dia mampu sehat perusahaan ini dalam mengelola keuangannya itu secara baik. Dia sudah memiliki perencanaan keuangan selama dia berutang. Misalnya dia mengutang sampai 5 tahun, jadi dia punya perencanaan 5 tahun itu dia angsur seperti apa, mekanisme dia bayarnya seperti apa. Jadi bisa kita lihat di pergerakan aktivanya dia, bagaimana pergerakan di liabilitas atau kewajiban atau hutangnya. Atau juga kita bisa melihat dari rasio total debt kepada equity. Jadi gimana total hutangnya itu bisa mengcover modalnya, atau apakah modalnya itu lebih besar daripada utangnya atau utangnya itu lebih besar pada modalnya. Apakah perusahaan ini digerakkan berdasarkan hutangnya saja sehingga modalnya itu sendiri adalah hutang. Bisa saja kan orang menggerakkan perusahaan itu dia nggak punya modalnya hanyalah modal aset aja berupa barang saja atau berupa kendaraan atau aset tetapnya, tapi modal cashnya tidak punya, maka dia berutang ke bank dengan menjaminkan aset-asetnya dia tadi. Jadi bisa kita kelihatan itu bahwasanya hutang dia itu lebih besar pada modal dia, bisa aja akan terjadi seperti itu. Karena modal itu kan tidak hanya berupa aktiva lancar atau cash saja, bisa jadi dia mempunyai modal yang berupa barang atau peralatan. Seperti itu. Atau juga kita bisa melihat bahwasanya bagaimana dia melunasi utang-utang pajak atau utang-utang bunga. Di sini kita bicara ketika utang pajak, utang bunga ini biasanya cenderung dengan utang-utang jangka pendek ya. Biasanya kan utang-utang pajak kan dihitung per tahun, ada laporan tahunan perpajakan, ada juga bunga pun dihitung per tahun karena perbankan juga penutupan atas laporan keuangannya kan setiap tahunnya. Jadi kita bisa lihat laba-laba dia sebelum pajak, laba-laba dia sebelum bunga itu berapa terhadap beban bunganya. Apakah dia bisa membayar bunga bank atau bisa dia membayar pajak labanya itu ya. Ya dia labanya saja
tidak melebihi dari bunga atau perpajakan. Yang itu saya bilang tadi, ketika dilihat itu laba setelah pajak apa laba sebelum pajak. Nah, ketika labanya setelah pajak, oke, laba setelah pajak dia punya hutang bunga yang dia kredit di perbankan. Dia punya hutang, dia ambil kredit di bank, dia harus bayar angsurannya. Angsuran itu terdiri dari angsuran yang berupa untuk bayar pokoknya, ada untuk bayar bunganya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu di dalam perbankan itu dia dibagi dua, ada angsuran pokok itu ada, angsuran bunganya ada. Jadi ketika dia membayar itu lebih cepat, maka bunganya bisa didiskon. Tapi angsuran pokok tetap harus pembayaran. Nah, itu bisa dilihat juga. Itu untuk mengukur bagaimana kesehatan suatu perusahaan itu dalam membayar hutang-hutangnya. Ini menjadi acuan bagi para analis 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 keuangan perbankan ya, analis kreditur yang bekerja di bank untuk menilai apakah perusahaan ini berhak nggak dikasih utang atau tidak. Jadi bisa dilihat di laporan keuangannya seperti apa dia membayar bunganya, apakah dia mampu atau tidak. Kelak nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai akhir periode utang tersebut. Nah, terus kita bisa melihat dari rasio fixed charge coverage. Fixed coverage ini melihat kemampuan perusahaan itu dalam membayar beban-beban tetap yang dimiliki seperti biaya sewa ataupun biaya-biaya lainnya, biaya-biaya tetap yang mungkin seperti gaji ataupun beban-beban operasional, tapi yang tetap yang rutin harus dikeluarkan. Nanti itu kita bisa melihat dari rumusnya itu EBIT. EBIT itu adalah earning bid, itu laba sebelum pajak ditambah dengan biaya sewa dibagi buat bunga plus ditambah biaya sewa. Jadi kembali lagi ini hampir sama rumusnya dengan ini. Cuma di sini ada tambah dengan biaya-biaya sewa atau maksudnya itu adalah fixed cost-nya atau biaya-biaya tetapnya seperti apa gitu. Contoh-contoh seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan kan itu tetap walaupun mereka kerja nggak kerja mereka tetap digaji. Karena standar gaji, standar aturan dari pemerintah tentang biaya gaji karyawan itu wajib dibayar mau perusahaan itu berjalan atau tidak. Karena itu adalah termasuk biaya tidak langsung atau biaya tetap. Terus jenis-jenis selanjutnya yaitu jenis rasio keuangan dari segi aktivitas. Jadi kalau kita melihat bagaimana perusahaan itu menjalankan aktivitas. Ketika kita ngomong aktivitas, berarti kita mau ngomong efektivitas sebuah perusahaan dalam menjalankan roda bisnis perusahaan tersebut. Jadi tolak ukur yang kita lihat adalah pertama itu aset, fixed aset. Nah, ketika kita ngomong aktivitas, apakah seorang manajer itu mampu menggunakan semua asetnya untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal dari kegiatan bisnis di perusahaan itu sendiri. Jadi dengan menggunakan aset yang ada pun tanpa harus kita berhutang, tanpa harus kita memberikan pinjaman keluar, kita menggunakan aset yang ada pun sebuah perusahaan bisa berjalan. Nah, ini tantangan seorang manajer, bagaimana dia memaksimalisasi aset sehingga dia tidak perlu berhutang atau dia hanya berhutang sedikit saja sehingga beban perusahaan tadi tidak semakin berat. Kalau dia berhutang tentu dia akan membayar bunga lagi, dia akan membayar hutangnya lagi, maka beban perusahaan itu akan semakin berat. Jadi bagaimana dia menghitung efektivitas. Efektivitas ini kita bisa melihat dari penjualan bersihnya. Penjualan bersih itu bagaimana penjualan itu dikurangi dengan retur, dikurangi dengan diskon. Itu dapatlah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi penjualan bersihnya, maka total asetnya juga akan bertambah, kan seperti itu. Karena ini mengukur bahwasanya penjualan yang dia jualkan itu ibarat kata itu laku semua, tidak ada pengembalian, tidak ada retur, tidak ada komplain dari customer bahwasanya klien-klien kita ini menerima semua penjualan kita itu bisa menjadikan aset, bisa menjadikan ke dalam uang atau dia bayar cash atau dia juga bisa menjadikan dia menjadi piutang. Sehingga
total itu bisa dibagikan dengan total aset tetap dia. Nah, aset tetap dia itu seperti peralatan, seperti apa namanya, kendaraan. Nah, itu bisa kita bentuk seperti itu. Jadi bagaimana perputaran aktiva dia itu gitu. Jadi penjualan bersihnya kita bagikan dengan aktiva tetapnya. Apakah aktiva tetap ini sudah dipergunakan dengan baik atau tidak. Nah, jadi kendaraan itu digunakan sesuai enggak dengan dengan kebutuhan penjualan tadi gitu. Jadi kita misalnya penjualan bersih tadi kan kita kan kalau dia laku semua kan tentu akan jadi piutang. Maka ketika dia berjalan aktivitas dia menagih piutang tadi kan dia menggunakan aset tetapnya. Nah, begitu pula dengan bagaimana dia melihat rasio dari piutang. Nah, jadi saya bilang tadi jika dia bisa dilihat dari rasio piutang, apakah piutang-piutang itu bagaimana bisa diminimalisasi agar piutang-piutang tadi itu dapat kita tagih gitu. Bagaimana penjualan yang tadi kita lakukan tadi itu terus menjadi piutang, bisa nggak kita tagih dengan cepat menjadi utang sehingga tidak ada piutang-piutang yang tidak tertagih. Nah, jadi kita lihat aktivitasnya. Nah, aktivitasnya kan piutang itu kan ada umurnya, ada umur 2 bulan, 3 bulan, sebulan, sampai setahun. Itu kan sesuai dengan kesepakatan. Nah, sehingga keuangan kita tuh keuangan perusahaan itu tidak stuck gitu, maksudnya tidak terbenam di dalam piutang atau klien kita yang berutang sama kita. Nah, bagaimana juga dengan total aset, bisa juga dilihat dari total asetnya. Jadi penjualan, jadi ketika kita aktivitas ini kan cenderung pada market ya, pada penjualan, karena penjualan itu yang menjadikan pemasukan perusahaan. Jadi ketika kita berjualan ada keuntungan laba itu akan menambahkan pada aset, apakah menambahkan kepada cash atau bank kita atau juga kepada piutang kita. Kalau dia penjualan secara kredit, tentu yang menambahkan piutang kita akan bertambah. Jadi bagaimana aktivitas kita, bagaimana menghitung pergerakan penjualan bersih ini terhadap total aset. Nah, itu lebih kompleks lagi. Ketika total aset ini kita bicara tidak hanya aset tetap saja, kita bicara dengan aset lancarnya, aset tidak berwujudnya. Itu semua total aset itu akan kita hitung, akan kita nilai, kan kita analisis juga. Begitu juga dengan rata-rata penangguhan piutang. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika piutang, ketika kita menghitung tadi bicara tentang rata-rata piutang, kita juga bicara bagaimana rata-rata penangguhan piutang ini, maksudnya piutang-piutang yang melebihi dari jangka waktu yang sudah disepakati gitu loh. Misalnya 3 bulan, ternyata perusahaan yang kita berikan utang itu terjadi masalah keuangan, mereka minta penangguhan lebih dari 3 bulan misalnya, atau lebih dari setahun. Nah, itu tuh tentunya kita harus mempunyai prediksi seperti apa yang penangguhan utang piutang ini terhadap penjualan kredit kita. Nah, di sini kita lebih spesifik lagi, jadi lebih kepada penjualan kreditnya, sehingga rasio penangguhan piutang atau piutang tidak tertagih ini akan semakin kecil gitu. Karena ini akan mempengaruhi, jika ini tidak tertagih, maka akan mempengaruhi laba rugi perusahaan kita. Maka laba yang tadi yang sudah kita bukukan akan terkoreksi. Itu juga dengan aktivitas HPP atau aktivitas harga pokok penjualan. Nah, jadi di sini istilahnya dengan inventory turnover atau itu. Ini rasio untuk mengukur kebutuhan persediaan. Jadi persediaan harga kita seperti apa, karena kan harga pokok penjualan itu kan diukur dari penjualan ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, kan gitu, atau ditambah dengan dikurangi dengan retur-returnya, retur barang-barang yang kita beli tadi kan ada orang rusak, kita kurangi. Jadi itu berhubungan sekali dengan harga pokok. Jadi ketika memperkirakan persediaan kita, maka kita bicara dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, maka ada persediaan yang digunakan untuk penjualan yang diproduksi menjadi barang diproses menjadi barang jadi lalu dijual. Jadi menjadilah harga pokoknya.
dan ini akan dibagi dengan rata-rata persediaan itu sendiri. Terus kita untuk aktivitas yang selanjutnya itu aktivitas modal kerja. Itu untuk mengukur efektivitas dari modal kerja perusahaan itu. Jadi ketika kita ngomong aktivitas modal kerja, maka indikator yang kita hitung adalah modal kerja rata-rata terhadap penjualan bersih. Seperti tadi, penjualan bersih itu penjualan yang sudah dikurangi dengan retur dan diskon. Oke, kita lanjut lagi kepada rasio berikutnya, yaitu rasio profitabilitas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ketika kita melihat apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak, kita bisa melihat dari rasio gross profitnya. Kita bisa lihat dari laba brutonya, kita bagi dengan penjualan bersihnya seperti apa, apakah laba brutonya itu bisa mengcover penjualan bersihnya, atau ternyata laba brutonya lebih kecil dari penjualan bersihnya, kita bisa mengukur dari situ. Kita juga bisa melihat perusahaan itu dapat untung atau tidak dari operasionalnya. Jadi operasional itu kita lihat dari harga pokok penjualannya ditambah dengan biaya operasional dibagi dengan penjualan bersih. Jadi tentunya harga pokok penjualan ini sangat berhubungan dengan penjualan bersihnya. Seperti apa persentasenya, apakah baik, positif ataupun negatif. Begitu juga dengan net profit margin atau laba setelah pajak atau laba bersih setelah pajak. Jadi laba tentunya laba setelah pajak itu kita bagi dengan penjualan bersihnya. Kalau labanya penjualan bersihnya itu labanya itu lebih kecil atau lebih negatif atau lebih sangat kecil sekali, maka itu akan mempengaruhi aktivitas dalam mencari keuntungan perusahaan itu gitu. Jadi kita bisa melihat perbandingannya penjualannya besar apa, tiba labanya kecil, terlalu banyak biaya misalnya, atau terlalu banyak beban usahanya sehingga penjualan walaupun penjualannya besar tapi bebannya juga besar, tentu labanya juga jadi kecil gitu. Tapi kalau misalnya dia penjualannya bersihnya itu besar, terus beban usahanya itu kecil, labanya akan semakin besar, tentu itu akan menjadi faktor keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi kreditur ataupun investor itu yakin, oh ternyata perusahaan ini mampu meningkatkan keuntungan atau meningkatkan laba perusahaannya dengan menjaga efisiensi biayanya gitu. Begitu juga kita bisa melihat dari ROA-nya. ROA-nya itu untuk kita mengukur hasil laba bersih terbagi dengan aset. Jadi laba bersihnya, jadi laba EBIT ini itu laba bersih termasuk pajak ya. Jadi laba bersihnya termasuk itu ada pajak, bagaimana dengan asetnya. Jadi ini di dalamnya itu sudah ada dalam pajak, ini tidak di luar pajak. Dan pajak tadi net profit margin, ROA itu termasuk pajaknya. Jadi bagaimana pergerakan dengan aset bersihnya. Karena indikator perpajakan itu tidak berpengaruh terhadap neraca, karena pajak menjadi beban yang harus disegerakan pembayarannya sebelum masa 1 tahun, karena pajak juga tidak dibayar akan menjadi hutang. Itu akan mengurangi laba. Bukan, dia tidak akan mengurangi aset, tapi dia akan mengurangi laba. Bagaimana ROI-nya itu kalau kita ngitung ROI investment itu laba bersih. Ini dilihat dari laba bersih, bagaimana seorang investor atau manajer keuangan itu bisa memberikan laporan atau informasi keuangan tentang pergerakan laba bersih dibagi dengan aset bersih. Laba bersih ini laba bersih setelah pajak. Juga dengan ROI-nya itu dihitung dilihat dari laba bersihnya setelah pajak dan dibagi dengan modal atau equity dari perusahaan itu sendiri. Jadi apakah laba bersih itu bisa meningkatkan modal yang tinggi atau modalnya lebih tinggi, masih lebih tinggi pada labanya, atau bisa jadi labanya lebih tinggi pada modal, akan bisa saja terjadi. Jadi bagaimana kita menggunakan rasio keuangan ini? Rasio keuangan ini digunakan untuk perbandingan jika seorang manajer untuk mencari kelemahan atau kekurangan ataupun mencari kelebihan suatu perusahaan lain, dia
dia harus mencari banyak informasi dengan membandingkan laporan keuangan yang dulu dengan laporan keuangannya sekarang, atau laporan 2 tahun sebelumnya dengan laporan keuangan 1 tahun sebelumnya. Itu membanding masa lalu. Jadi nah, itu kerjanya seorang manajer keuangan. Dia akan, sebelum dia memberikan informasi kepada pemilik perusahaan atau investor, dia harus bisa memberikan angka-angka atau perbandingan laporan keuangan 5 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Jadi laporan. Yang kedua itu untuk dia membandingkan laporan keuangan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, tapi dalam satu industri. Misalnya kita melihat laporan keuangan jika kita ingin menanam aset kita di teknologi misalnya. Teknologi, dalam arti kata sini ada teknologi transportasi. Kita bisa melihat laporan keuangannya Gojek seperti apa, laporan keuangan Grab seperti apa. Jadi kita akan menanamkan investasi kita ke perusahaan Gojek atau perusahaan Grab. Nah, jadi kita bisa membandingkan rasio-rasionya dari situ. Kita bandingkan rasio laporan keuangan Grabnya seperti ini, rasio keuangan Gojeknya seperti ini. Jadi itu juga menjadi masukan kepada investor kita. Jika investor kita ingin menanam investasinya ke dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi dengan satu industri yang sama. Yang ketiga itu untuk membandingkan rasio keuangan dengan kebijakan yang telah diambil perusahaan. Jadi misalnya kita melakukan dalam 1 tahun misalnya kan, perusahaan melakukan kebijakan keuangan masalah tentang penjualan misalnya. Jadi triwulan pertama kita pakai penjualan dengan plan A. Terus yang triwulan berikutnya melakukan dengan strategi marketing plan B. Jadi ketika di laporan semester kita bisa membandingkan manakah efektif penggunaan strategi atau kebijakan yang kita ambil dari dengan menggunakan kebijakan A atau kebijakan B, atau kebijakan yang 3 bulan sebelumnya atau kebijakan yang 3 bulan setelahnya. Jadi ketika kita menjadikan satu laporan semester, kita bisa menjadi pertimbangan bahwasanya kebijakan yang mana yang lebih efektif dan efisien. Terus perkiraan dan perencanaan keuangan. Nah, perkiraan dan perencanaan keuangan ini kita bicara tentang kas, bagaimana kita merencanakan kas dengan investasi atau keuangan yang sudah ada, sumber daya yang ada, itu dalam arti kata kas, bagaimana kita merencanakannya dengan baik, dengan tepat, dan dengan efektif dan efisien, sehingga kas ini tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan secara langsung. Jadi kita harus cepat bisa menggunakan kas itu untuk kegiatan-kegiatan betul-betul operasional perusahaan. Jadi misalnya kita mendapat investasi itu kita dapat pada tahun ini, tetapi investasi yang kita dapat itu hanya kita bayar untuk utang-utang tahun lalu, sehingga tidak efektif penggunaan investasi yang tidak kita gunakan terhadap operasi perusahaan yang memberikan keuntungan perusahaan, tapi kita menggunakan untuk membayar utang-utang tahun lalu. Nah, gitu loh. Utang-utang yang tahun lalu yang tidak ada hubungan dengan investor yang baru kita ini, kan dia mengharapkan keuntungan besar sehingga dia dapat dividen. Kalau kita penggunaan kasnya, keuangan atau investasinya untuk bayar utang, sehingga tidak tepat sasarannya. Jadi penggunaan kasnya itu harus tepat dan efektif serta efisien. Yang kedua itu bagaimana beberapa arus kas itu mempengaruhi laba rugi, beberapa juga mempengaruhi neraca. Jadi kita tahu mana penggunaan kas ini yang bisa mempengaruhi laba rugi. Kita bilang tadi, kalau kita menggunakan kas tadi atau investasi dari investor kita itu gunakan untuk operasional atau operasi perusahaan, maka akan mempengaruhi laba rugi. Kita gunakan itu untuk penjualan, kita gunakan untuk pemberian barang, untuk produksi.
maka akan mempengaruhi laba rugi. Tapi kalau kita pergunakan untuk bayar hutang yang dulu-dulu, maka itu akan mempengaruhi neraca, tapi tidak mempengaruhi laba rugi. Sehingga investor, kebijakan-kebijakan yang itu akan bertentangan dengan keinginan investor, karena investor itu menginginkan dia laba yang semakin tinggi, maka dividen yang didapatkan semakin tinggi. Tapi kalau si manajemen tadi menggunakan dana investor itu untuk membayar neraca, maka pergerakan perusahaan akan stuck atau akan lambat, akan secara slow down, karena dana yang tadi tidak digunakan secara efektif dan efisien. Nah, dia tidak digunakan secara tepat sasaran untuk operasional perusahaan. Jadi bisa kita lihat bagaimana arus kas itu bergerak. Seperti inilah ya. Kas yang kita dapatkan bersumber dari investasi atau bersumber dari kreditur. Kalau kita gunakan untuk membayar biaya dan gaji, hutang-hutang gaji, maka dia akan kembali kepada tidak akan berproduksi kepada laba rugi, tapi dia akan mempengaruhi neraca. Tapi kalau kita belikan dari biaya lain untuk produksi, maka kita beli lagi dia kepada barang, terus barang itu diproses menjadi barang jadi tadi akan menjadi kita jual. Kalau dia jualnya cash, maka kita akan menerima cashnya lagi. Kalau dia jual kredit, maka akan jadi piutang dagang. Dagang itu kita akan tagih menjadi cash lagi. Maka perputaran kas kita ini menjadi positif dan perputaran kita semakin lancar, tidak macet. Nah, kalau kita penggunaan kas ini kita gunakan seperti pembelian aktiva misalnya. Oke, aktiva ini akan menjadi penyusutan ini digunakan untuk menggunakan barang, maka kas untuk menggunakan aktiva ini akan mempengaruhi terhadap barang. Kalau kita juga menggunakan aktiva ini tetap juga terhadap untuk menggunakan hutang, pembelian kita beli aktivanya untuk itu. Nah, kita juga tidak dapat secara langsung mendapatkan feedbacknya, karena sasaran kita hanya membeli aset. Tapi kalau kita langsung memberikan aset yang bisa dioperasional seperti ini tadi, jadi alurnya tidak panjang, alurnya akan singkat seperti ini. Jadi barang dagang kita beli jadi barang dalam proses, dari barang jadi barang jadi dijual menjadi penjualan tunai menjadi kas lagi, penjualan kredit menjadi dagang. Tapi kalau dia memberikan pembayaran dia bayar hutang itu membayar hutang dagang, dia hutang lagi untuk bahan mentahnya, bisa juga dia bahan mentah tadi karena kita berhutang tadi, kas tadi itu untuk barang dalam proses. Nah, ini prosesnya panjang lagi, dia bayar hutang dulu, jadi habis hutang dia berhutang lagi, kita baru dapat bahan mentah. Nah, tapi kan kita berhutang lagi, tentu kan harga hutang dengan harga kita beli kas itu beda. Jadi kas yang kita keluarkan ini bisa jadi tidak efisien. Nah, itu kata saya bilang tidak efisien. Ketika kita melakukan ini, kita mungkin tidak efisien dan tidak efektif juga, karena alurnya akan semakin panjang. Nah, kalau kita bisa juga, kita juga mendapatkan kas melalui penjualan aset. Nah, jadi kita menjualkan aset nih contohnya. Aktiva tetap kendaraan kita jual, kita bisa juga mendapatkan kas. Ya, dari situ perputaran kasnya bisa juga kita menjual aset kita, baik itu peralatan maupun kendaraan. Nah, ya, jadi kalau kita misalnya membayar pinjaman saja misalnya, kita ambil lagi barang di sinilah istilahnya kan, nah, maka alur kas tadi akan stuck ini, tidak ada produksinya lagi. Nah, mungkin kita akan menjadi pinjam lagi, nah, kan gitu. Tapi ini saya rasa kalau kita makin seperti ini, kalau kita terus menggunakan hutang terus, maka kondisi keuangan kita itu akan tidak sehat, karena ketika kita bayar hutang, ketika kita membayar pinjaman, tentu kita membayar bunga. Semaksimal mungkin kalau perusahaan-perusahaan kecil itu bisa menjauhi hutang dulu, karena semakin tinggi beban hutangnya, makin tinggi juga bunganya, semakin berat juga dia dalam membayarnya nantinya. Tapi kalau misalnya dia ini pinjamannya ke bank, mau nggak mau dia melakukan angsuran pinjaman tersebut, maka kas ini bisa digunakan juga untuk membayar angsuran. Tetapi kalau bagi investor baru atau investor-investor yang sangat memahami tentang bisnis, itu dia tidak suka kalau dana yang investasikan untuk bayar hutang, dia lebih suka dana itu untuk digunakan secara produksi. Nah, dari keuntungan itu nanti untuk bayar hutang. Tapi kalau dana yang langsung digunakan untuk bayar hutang, itu investor akan komplain dengan kebijakan yang dilakukan manajemen seperti itu. Nah,
Tentu yang diharapkan seorang investor itu tentu ya dividen ya, kembali ya tadi misalnya tadi ketika kasnya tinggi, dia dapat penjualan, labanya tinggi, tentu kasnya kan makin besar. Nah, keuntungan besar ya kan, maka modalnya makin tinggi, maka dividen yang akan diberikan kepada investor juga semakin tinggi. Nah, jadi lima yang saya biru-birukan centang biru hijaunya adalah ini faktor penting yang bagaimana arus kas itu bergerak. Nah, jadi kalau kita pakai ini lebih efektif kalau kita produksi. Kalau kita menggunakan untuk bayar hutang dagang, terus kita minta utang lagi, ya, alurnya akan seperti ini panjang, maka kurang efektif. Nah, kalau ini lebih efektif. Atau kita bisa juga kita tidak mau berutang, kita jual aja aset kita memerlukan dana segar, bisa juga dari sini aktiva kita jual, kita akan mendapatkan cash. Atau kita menggunakan hanya cash tadi itu hanya untuk bayar utang, maka tidak akan produksi, maka di sini lah perusahaan tidak akan berjalan, kalau hanya pembayaran itu hanya bayar utang-utang masa lalu misalnya. Nah, ketika cash kita bertinggi, maka tentunya modal kita juga akan bertambah. Tentunya laba yang tadi kita dapatkan dari cash kita itu bisa kita bagi dividennya kepada para investor. Maka kepercayaan investor terhadap perusahaan kita akan semakin bertambah. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana kita menganalisis sumber dan penggunaan dana itu ya. Untuk menganalisis sumber dana kita, ini sumber dana itu bisa berasal dari mana? Ini maksudnya adalah gimana sih kita dapat uang atau dapat cash gitu loh. Kita bisa menjadi penurunan aktiva bersih. Jadi maksudnya itu piutang tadi, piutang, penurunan piutang kita ketika piutang kita turun, otomatis kas kita bisa bertambah. Nah, itu maksudnya itu dia penurunan aktiva bersih, atau kita jual perlengkapan kita untuk mendapatkan uang. Gitu. Semua kita dari situ. Nah, ini gimana dengan penurunan bruto aktiva tetap. Nah, penurunan bruto aktiva itu kita jual. Kayak tadi kita jual kendaraan, kita jual anak kita, sehingga kita dapat sumber dana dari situ kan gitu. Nah, terus kenaikan bersih kewajiban dan hutang. Nah, di sini ini maksudnya adalah kita sumber dana kita berasal dari kreditur, dari bank misalnya. Kalau kita ambil kredit bank, tentu kan kita dapat cash dari bank nih. Nah, tapi hutang kita juga bertambah kan gitu. Nah, hutang kita bertambah, otomatis cash kita juga bertambah. Nah, terus sumber dana kita yang modal sendiri dari investasi, investor menanamkan modalnya ke perusahaan kita, maka modal kita bertambah, cash kita juga akan bertambah. Terus dana yang diperoleh di operasi, dana yang diperoleh di operasi ini maksudnya adalah dana cash kita berdapatkan dari operasional yang maksudnya adalah laba. Jadi ketika kita melaksanakan aktivitas perusahaan, operasional itu bekerja, maka tentunya ada laba tadi menjadi sumber dana kita. Nah, terus penggunaannya seperti apa? Sehingga tadi kita udah ngomong sumber dana, terus penggunaan dananya seperti apa? Satu itu kenaikan bersih aktiva, kecuali aktiva tetap dan kas. Nah, ketika kita melakukan penjualan, tentunya penjualan itu kan juga ada penjualan tunai dan ada penjualan kredit. Ketika penjualan kredit kita naik, maka aktiva bersih kita akan naik. Aktiva bersih kita itu seperti piutang kita akan naik. Penjualan kredit kita diperbanyak. Di dana kita gunakan untuk aktivitas barang, pembelian barang, atau barang kita jual, maka kenaikan aktiva kita juga naik. Terus penambahan bruto. Nah, jadi kalau kita menggunakan dana itu untuk beli aset, beli kendaraan, beli alat, itu aktiva tetap kita akan naik. Itu juga sebaliknya dengan penurunan kewajiban. Jika kita menggunakan dana kita untuk membayar hutang-hutang saja, maka tentunya hutang kita akan berturun, dana kita juga akan berkurang. Ini atas penggunaan dananya itu hanya untuk membayar hutang. Nah, begitu juga dengan modal kita sendiri. Nah, pengurangan modal sendiri, yaitu apabila kita menggunakan dana kita itu untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, otomatis dana kita akan berkurang. Nah, kita menggunakannya secara tunai ya, tidak menggunakannya secara kredit. Kalau secara kredit kan tadi ini, kalau kita ambil utang ibaratnya
menggunakan dana untuk bayar hutang, nah, tentu kita kan ini. Kalau ini kita menggunakan dana itu untuk secara tunai cash. Nah, kalau secara tunai itu modal kita yang akan berkurang. Jadi kita semakin banyak kita menggunakan dana secara cash, maka modal kita akan semakin berkurang. Nah, terus penggunaan dana itu untuk membayar dividen. Nah, tadi inilah untuk ketika kita sudah dapat laba kita meningkat, tentu cash kita akan meningkat, dana kita meningkat, maka jika digunakan untuk pembayaran dividen, maka penggunaan dana itu dilakukan hanya untuk membagikan atau share laba tadi kepada pemilik-pemilik perusahaan. Oke, next berikutnya itu bagaimana kita merencanakan keuangan. Nah, merencanakan keuangan itu merupakan kegiatan memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi seorang manajer keuangan itu bisa merencanakan seperti apa sih posisi keuangan ke depannya nanti. Jadi gunanya perencanaan keuangan ini itu seperti kita merencanakan rancangan anggaran keuangan. Jadi rancangan anggaran keuangan ini juga akan mempengaruhi kegiatan perusahaan itu juga gitu loh. Misalnya bagaimana sih visi dan misi kita ke tahun depan apa yang akan kita lakukan. Seperti bagi pemasaran apa yang dilakukan. Maka pemasaran akan melakukan ini, maka anggaran itu kan ini. Gitu. Jadi perencanaan itu kita bagi dua, ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Ketika perencanaan jangka panjang, maka yang kita harus identifikasi itu yaitu rekening-rekening yang berubah apabila penjualan berubah. Itulah strategi marketing. Nah, jika rekening-rekening apa yang dapat berubah atas penggunaan dana tadi gitu. Dan apa feedback yang kita dapatkan, itu jangka panjang. Misal kita membangun penjualan kita menggunakan metode digital marketing, maka kan tentu digital marketing kita membeli alatnya sendiri, membeli program sendiri, tentu kan investasinya kan tinggi. Investasi itu tinggi, maka penggunaan dana pun akan terpendam di situ gitu loh. Jadi harus ada kolaborasinya keuangan yang secara baik dengan bagian marketing gitu loh. Terus kebijakan keuangan yang diambil oleh perusahaannya itu yang maksud saya tadi, kebijakannya itu jangka panjangnya seperti apa gitu. Jika panjang itu memberikan feedback yang baik, misalnya yang pendeknya setahun ini mungkin tidak akan terasa feedbacknya pada kita secara keuangan, tetapi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, maka penggunaan teknologi tadi itu akan terasa feedbacknya kepada perusahaan. Itu yang dimaksud dengan perencanaan jangka panjang, karena penggunaan atas teknologi itu tidak langsung bisa dirasakan secara signifikan atau secara cepat gitu. Karena dia membutuhkan waktu. Terus perencanaan jangka pendek. Jangka pendek dengan waktu yang biasa kurang dari 1 tahun. Itu sepertinya kita bisa membeli barang atau memberi barang mentah untuk kita produksi. Jangka pendeknya seperti apa, kita menginovasi produk kita sehingga dalam waktu 1 tahun 2 tahun, dalam waktu 1 bulan 2 bulan kita dapat merasakan feedback dari keuangan yang telah kita investasi ke dalam produk tadi. Terus seberapa penting sih laporan keuangan itu? Ini adalah kisi-kisi atau bahan untuk diskusi kita nanti ya. Jadi saya akan berikan gambaran kepada sahabat-sahabat tutor. Nanti ketika menjawab diskusi ini bisa melihat bahannya dari saya, sehingga sahabat-sahabat tutor bisa membagikan pentingnya laporan keuangan ini bagi manajemen apa, bagi kreditur apa, bagi investor apa, bagi karyawan apa. Jadi bisa dibagi. Jadi nanti ketika sahabat tutor itu menjawab pertanyaan dari diskusi kita, tolong dibagi berdasarkan manajemen apa, pentingnya laporan ini, terus karyawan apa pentingnya laporan keuangan ini, manfaatnya laporan keuangan ini, bagi kreditur atau bank apa manfaatnya laporan keuangan ini. Ini saya akan menerangkan secara umumnya, secara
tanpa harus membagi-bagikannya. Tapi kalau sahabat-sahabat tutor mendengarkan video saya ini, maka sahabat tutor bisa menjawab pertanyaan dari diskusi kita. Yang pertama itu pentingnya laporan keuangan itu yaitu sebagai bahan evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis itu adalah penggunaannya bagi seorang investor. Jadi kalau investor itu menilai kebijakan bisnis dari manajemen itu bisa melihat laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan ini menunjukkan progres yang positif ataupun negatif? Apakah bisnis yang kebijakan bisnis dijalankan itu bisa bertahan ke depannya atau tidak? Atau dia akan berubah bisnisnya, berinovasi, menjadi bisnis-bisnis yang lebih menguntungkan lagi untuk perusahaan. Jadi laporan itu sebagai evaluasi bisnis. Yang kedua sebagai bahan inovasi. Seperti saya bilang tadi, jika bisnis yang dijalankan itu memberikan feedback atau memberikan kerugian kepada perusahaan, maka kita perlu inovasi produk ini. Bisnisnya berubah, produknya juga akan kita inovasi. Sehingga kebijakan-kebijakan manajemen tadi bisa kita evaluasi. Yang ketiga sebagai pertanggungjawaban. Nah, tentunya seorang manajer keuangan ataupun seorang direktur itu memiliki laporan keuangan itu sebagai apa dia buat, itu manfaatnya sebagai apa, itu sebagai laporan pertanggungjawaban dia. Pertanggungjawaban atas apa? Atas penggunaan dana tadi, dana yang sudah diinvestasikan oleh investor, para kreditur kepada kita manajemen, dan kita laporkan pertanggungjawaban penggunaannya sebagai laporan pertanggungjawaban kita, agar penggunaan dana tersebut tadi telah kita lakukan secara prosedur dan tepat sasaran. Nah, sehingga kalaupun ada kesalahan-kesalahan ataupun kebijakan yang keliru mungkin bisa diperbaiki, tetapi secara penggunaannya kita sudah melakukan secara aturan-aturan yang berlaku, baik itu standar akuntansinya maupun standar dari investor itu tadi. Nah, jadi kita bisa mengikuti arah-arahan investor bahwa penggunaan dana yang dia investasikan tadi kita sudah lakukan sesuai dengan arahan-arahan dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua, yang keempat itu sebagai acuan pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan itu bisa dari manajemen, bisa juga dari investor. Kalau keputusan ini mengenai produk, misal produk yang kita hasilkan itu jelek atau penjualannya jelek, maka kita bisa melihat bahwasanya strategi marketing kita atau itu tidak memberikan progres yang positif terhadap laporan keuangan kita. Ternyata kebanyakan para klien-klien kita, customer kita kurang menyukai produk ini gitu. Jadi sebagai bahan pengambil keputusan itu bagi internal. Kalau eksternal itu bisa juga menjadi indikator di dalam investor itu untuk apakah dia ingin menambah investasi dia lagi atau tidak, karena dia bisa melihat dari indikator tentang bagaimana manajemen itu mengambil keputusan. Contohnya, bagaimana seorang manajemen bisa menarik investasi lebih banyak lagi dari para investor itu dengan dia memutuskan untuk kita bagikan dividen ini agar kita bisa mendapat dana segar dari para investor. Atau dia tidak mau, kita tidak perlulah untuk memberikan dividen, kita tidak perlu dana segar lagi, ya dana yang laba yang ada ini kita olah lagi, kita putar lagi untuk penggunaan operasional lagi, bisa saja. Itu untuk mengambil keputusan. Tergantung siapa yang menilai dan siapa yang menjadi pelaku bisnis di sini gitu. Jadi acuan pengambil keputusan itu bisa juga dilakukan untuk manajemen ketika ngomong tentang operasional, bisa juga putusan untuk menambah investasi ketika ngomong secara bisnis, untuk supaya investor tadi mau menanamkan atau menambah lagi investasinya ke dalam perusahaan kita. Yang terakhir itu laporan keuangan itu untuk menunjukkan kondisi keuangan. Nah,
Tadi kan bedanya apa sih yang pertanggungjawaban itu kan lebih kepada subjek. Nah, kalau kondisi keuangan itu pada objeknya, objek perusahaan itu sendiri. Jadi keuangan yang ditampilkan itu terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, yang sudah listing itu biasanya mereka akan melihat laporan apakah kondisi keuangan itu baik atau tidak bisa dilihat di laporan keuangannya. Bukan dilihat dari hanya penjualannya, tapi juga dilihat dari kondisi laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Dan laporan keuangan itu sendiri, kalau kita menggunakan tadi yang kita dapat tentang rasio-rasio keuangan, kita bisa melihat bagaimana laporan keuangannya, kita memprediksi laporan keuangan itu ke depannya, tahun berikutnya seperti apa. Sehingga itu akan menunjukkan going concern sebuah perusahaan ke depannya seperti apa. Apakah perusahaan tetap eksis tahun depan, atau bisa collapse atau pede di tahun depan. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lihat dengan kita menggunakan tadi rasio-rasio keuangan, analisis rasio tadi. Jadi analisis rasio itu berguna untuk memprediksi ya kurang lebih seperti apa sih laporan keuangan itu tahun depan, 2 tahun berikutnya seperti apa. Jika kita bisa memprediksi laporan keuangan itu seperti apa, maka kita bisa juga melihat going concern suatu perusahaan itu bertahan survive atau tidak. Nah, itu juga akan memberikan memberikan kepastian atau keyakinan kepada investor bahwasanya dana yang dia investasi tadi itu aman. Nah, begitulah kurang lebih. Baiklah, untuk misalnya teman-teman sahabat tutor ingin mendapat slide pengayaan ini, atau bisa baca-baca lagi, sahabat tutor bisa mencari di link ini, bisa juga mencari di sumber-sumber lainnya juga tidak apa-apa. Yang penting substansinya jangan sampai melenceng, sampai salah. Carilah sumber-sumber yang valid, jangan sumber-sumber yang tidak valid, maka itu akan membuat ambigu nanti sahabat dokter memahami tentang konsep dari laporan keuangan apa, rasionya seperti apa. Oke, terima kasih sahabat tutor semuanya yang telah menyaksikan video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be creative. Tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.